Oke, selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran matematika kurikulum Merdeka kelas 11 ya. Latihan 1.3. Oke, langsung saja. Nomor 1 bagian A. Sini kita akan menghitung jumlah dari fx ditambah gx. Oke. Ini langsung aja, fx-nya adalah akar x tambah 3. Gx adalah x tambah 3. Udah selesai gitu aja, nggak bisa dijumlahin. Kemudian yang bagian B, untuk menentukan domain dari penjumlahan dua fungsi, maka kita cari dulu domain dari masing-masing fungsi. Oke. Di sini domain dari fungsi f adalah x, di mana nah di sini kan dalam akar, maka dalam akar dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sama dengan x lebih besar sama dengan min 3. Oke, kemudian domain fungsi g. Nah, karena di sini ada fungsi linear, maka gx domainnya adalah x anggota bilangan real. Oke, sehingga domain dari jumlah dua fungsi adalah irisan dari domain f irisan domain G. Oke, irisannya adalah kita tulis seperti ini. X lebih besar sama dengan min 3 irisan x anggota bilangan real. Maka irisan dari fungsi ini adalah x lebih besar sama dengan min 3 ya. Oke. Nah, untuk menentukan range-nya, kita telah dapat bahwa di sini kan kita telah dapat fx tambah gx sama dengan akar x tambah 3 tambah x tambah 3. Nah, sementara domainnya mulai dari min 3. Jadi kalau misalkan kita buat x min 3 nih, oke, maka nilai dari f min 3 tambah g min 3 ini kan jadi 0 ya, atau kalau kita bisa masukkan boleh kita ganti min 3 tambah 3 tambah min 3 tambah 3, hasilnya adalah 0. Oke. Nah, kan ini lebih besar sama min 3. Kita coba x nya min 2. Maka kita akan dapat min 2 tambah 3 tambah min 2 tambah 3. Ini kan akar 1 ya, ditambah 1 2. Artinya untuk x semakin besar, nilai f pun semakin besar ya, dan sampai tak hingga. Dan di sini ini 0-nya adalah nilai paling kecilnya atau batas bawahnya atau minimumnya ya, atau minimumnya. Ini jadi range fungsi kita, misalkan h sama dengan f tambah g. Jadi range-nya h, di mana h lebih besar sama dengan 0. Oke, itu range-nya. Saya harap dapat pahami ya. Untuk nomor 2 sama juga. Oke. Ini saya hapus dulu. Nomor 2 kita akan kurangkan fx dikurang gx. Oke, fx nya x pangkat 2 ditambah 2, kita kurang, ini harus tutup kurung ya, karena pengurangan. Yang di dalam berubah tanda. Oke, 2 tambah 5 7. Nah, jadi pengurangannya fx kurang gx adalah x pangkat 2 kurang 2x tambah 7. Nah, sama seperti tadi, untuk menentukan domainnya, kita cari domainnya masing-masing ya. Oke, kita tulis domain f ini fungsi kuadrat, maka dia adalah x anggota bilangan real. Dan domain g fungsi linear, maka dia ada x bilangan real juga.
sehingga domain dari F dikurang G adalah berarti DF irisan DG, maksudnya domain F irisan domain fungsi G. Oke, karena sama-sama bilangan real, langsung aja kita tulis X anggota bilangan real. Oke, seperti itu. Nah, untuk menentukan range-nya sama seperti yang bagian 1B tadi, kita telah dapat bahwa Fx kurang Gx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7. Oke. Nah, di sini kita dapat ubah bentuknya menjadi seperti ini ya, 2X tambah 1 tambah 6. 1 tambah 6 kan 7. Kita bisa pecah supaya ada bentuk kuadrat ya. Nah, ini sama dengan X kurang 1. Nah, ini adalah hasil pengurangan yang kita ubah. Nah, kita tahu bahwa di sini X kurang 1 kalau pangkat 2 pasti lebih besar sama dengan 0, sehingga kita tambahkan 6, ini menjadi 6. Ini menjadi Fx dikurang Gx lebih besar sama dengan 6. Kita misalkan ini adalah H ya, jadi range-nya adalah range H sama dengan H, di mana H lebih besar sama dengan 6, itu ya. Oke, saya harap dapat dipahami. Nah, untuk nomor 3 satu di bawah, di sini fungsi kuadrat kita buat bebas aja, misalkan X pangkat 2 tambah 1, sedangkan fungsi eksponensial saya tulis Gx sama dengan 2 pangkat X. Nah, katanya penjumlahan dan pengurangan. Kita penjumlahannya berarti yang pertama tambahkan aja Fx tambah Gx, X pangkat 2 tambah 1 tambah 2 pangkat X. Kalau pengurangannya kita kurangin aja, Fx kurang Gx, X pangkat 2 tambah 1 dikurang 2 pangkat X. Seperti teman-teman ya, teman-teman boleh tulis yang lain. Oke, kita lanjut. Saya hapus. Oke, di sini kita nomor 4. Nah, untuk menentukan ini kita bisa dari gambar ya. Untuk bagian A, di sini F tambah G2 ini bisa dicari, artinya sama juga F2 ditambah G2. Oke. Nah, di sini F2 kan ada dari grafik. Untuk X sama dengan 2, nilai F-nya di sini yaitu ini 4. Kita ganti 4. Sementara untuk fungsi G, untuk G sama dengan 2, untuk X sama dengan 2, nilai G-nya ada di sini yaitu ini 5. Jadi hasilnya adalah 9. Oke. Kemudian yang bagian B, F dikurang G1. Ini artinya sama dengan F1 dikurang G1. Oke, untuk X sama dengan 1, nilai F-nya adalah 2. Kurang, untuk X sama dengan 1, nilai G-nya adalah 4. Jadi 2 kurang 4 sama dengan min 2. Hasilnya adalah min 2. Kemudian yang bagian C, FG3, artinya F3 dikali G3. Oke, untuk X sama dengan 3, nilai fungsi F-nya sama, di sini 2 juga, kali untuk X sama dengan 3, nilai fungsi G-nya di sini adalah nilai 6. Saya kalikan 6. 2 kali 6 adalah 12. Oke. Nah, saya rasa cukup mudah ya. Bagian D, F per G 4, artinya
F4 dibagi G4. Oke, untuk X sama dengan 4, nah pas di sumbu X nilai fx-nya adalah 0 ya. Sedangkan di sini untuk X sama dengan 4, dan nilai fungsi G-nya adalah sini adalah angka 7. Oke. 0 bagi 7 adalah 0. Oke. Cukup mudah ya dari grafik. Oke, langsung saja ke nomor selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya nomor 5. Di sini kita menentukan keuntungannya. Nah, di sini keuntungan adalah itu pendapatan dikurang biaya ya, biaya produksi. Kita misalkan keuntungan itu adalah UX. Nah, pendapatannya di sini adalah RX dan biayanya adalah CX. Oke, kita ganti RX nya adalah min 20 X pangkat 2 ditambah 1000 X dikurang CX nya adalah 100X ditambah 8000. Oke, kita sederhanakan. Kita akan dapat tambah 900X dikurang 8000. Oke. Jadi fungsi keuntungannya adalah seperti yang tampil ini. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nah, ke nomor 6 cukup mudah. Oke. Di sini dia F3 tambah G3. Tambahkan aja ini F3 nya 7, G3 nya 6. Jadi 7 tambah 6 sama dengan 13. Kemudian F3 dikurang G3 sama dengan 7 dikurang 6, 1. Kemudian F3 dikali G3, 7 dikali 6 sama dengan 42. Selanjutnya F3 dibagi G3, itu 7 dibagi 6. Nggak bisa ya, jadi 7/6. Gini aja. Oke. Nah, untuk nomor 7 sebenarnya teman-teman bisa cari dari sumber yang lain ya. Ini contohnya seperti menentukan luas suatu kebun ya. Misalkan panjang X tambah 2 meter, sedangkan lebarnya adalah X dikurang 1. Oke, maka di sini luasnya adalah P kali L, X tambah 2 dikali X kurang 1. Maka kita akan dapat X pangkat 2 dikurang X tambah 2X kurang 2 dikali X pangkat 2 ditambah X kurang 2. Ini meter pangkat 2. Oke, seperti itu. Sedangkan untuk nomor 8 kebalikannya ya, misalnya mencari lebar ya, lebar dari suatu kebun ya, berbentuk persegi panjang ya. Ini kebunnya persegi panjang juga ya, ini persegi panjang. Sama seperti ini, misalkan luas itu misalkan adalah luasnya X pangkat 2
ditambah 2x dikurang 48, dan panjangnya adalah x kurang 6 meter, maka lebarnya adalah luas dibagi panjang. X pangkat 2 tambah 2x dikurang 48 dibagi x kurang 6. Oke, ini kita sederhanai. Menjadi x kurang 6. Dapatlah panjangnya x tambah 8 meter. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, saya harap dapat dipahami. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.